Pada bab ini kita akan belajar tentang pelaksanaan standar costing ya, dan menetapkan standar dan menganalisis varians. Ada 7 tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menentukan standar cost-nya dan bagaimana standar digunakan. Kemudian bagaimana standar ditetapkan. Lalu ketiga, menghitung standar cost untuk aktual unit atau equivalent unit yang diproduksi. Kemudian menghitung standar cost variance untuk bahan, upah, sama factory overhead. Lalu mendefinisikan bagaimana variance dari standar cost tadi dan apa penyebabnya. Lalu bagaimana kita menetapkan batas toleransi. Kapan kita menggunakan pengendalian varians, kapan itu harus diteliti, kapan itu kita terima. Lalu kita membahas masalah-masalah yang muncul apabila kita terlalu menekankan pada laporan varians untuk pengendalian biaya dan evaluasi kepada pegawai. Standar cost adalah biaya produksi yang ditetapkan sebelumnya untuk suatu unit tertentu atau kuantitas produk spesifik tertentu untuk periode tertentu. Ini merupakan rencana biaya dari suatu produk berdasarkan situasi yang sekarang sedang terjadi atau yang diantisipasikan. Ya. Ada dua komponen fisik yaitu kuantitas ya, atau standar kuantitas. Yang kedua komponen harga yaitu standar harga. Nah, standar cost ini memiliki beberapa kegunaan, dapat digunakan pada proses costing maupun job order costing, tetapi yang paling penting adalah standar costing itu sebaiknya digunakan pada lingkungan produksi yang secara teknologi stabil dan produk yang diproduksi homogen. Jadi lebih tepat kalau dipakai pada proses costing. Walaupun demikian, job order costing yang memiliki karakteristik seperti ini juga dapat digunakan. Misalnya yang memang produksinya dalam bentuk batch ya. Misalnya untuk radio, televisi, furniture, dan sebagainya. Jadi pada umumnya ada dua syarat tadi, stabil, tidak banyak berubah, dan produknya homogen. Karena kalau teknologi berubah, maka akan sulit untuk menentukan berapa standarnya. Standar costing digunakan dalam 5 aspek, yaitu menetapkan anggaran, kedua pengendalian biaya, caranya adalah memotivasi pegawai dan mengukur efisiensi operasi, lalu menyederhanakan perhitungan harga pokok, harga produksi, sehingga mempercepat laporan-laporan biaya, lalu menerapkannya pada bahan, persediaan bahan, work in process, dan finish good. Yang terakhir tentu saja membantu dalam menentukan berapa harga yang ditawarkan dalam kontrak atau menentukan harga jual. Nah, kenapa standar costing itu akan mempercepat pembuatan anggaran? Karena dengan standar costing, ketika volume dan campuran dapat ditentukan, maka tinggal dikalikan dengan standar cost, kita langsung mendapatkan angkanya. Sangat cepat dan mudah. Lalu untuk tujuan pengendalian biaya yang efektif, maka dengan adanya standar, maka pegawai dapat termotivasi untuk mencapai standar tadi. Dengan demikian, apabila ada perbedaan antara aktual dengan standar, maka dapat dicari dan dapat diteliti apa penyebabnya. Ya, dengan demikian, tentu ini bisa dijadikan dasar bagi manajemen untuk memperbaiki proses produksi sehingga pengendalian biayanya paling tidak melebihi anggaran. Ya. Akan tetapi tentu saja ini akan menimbulkan perilaku disfungsional apabila terlalu menekankan pada standar sebagai alat motivasi yang nanti akan kita bahas berikutnya. Lalu tentu standar costing ini menyederhanakan proses costing karena kalau sudah ketahuan berapa unit yang diproduksi, maka tinggal kita kalikan dengan biaya standar saja. Demikian mudah. Kalau kita ingin menghitung berapa bahan yang dimasukkan, tinggal kita kalikan
kuantitas standar dikalikan unit standar kita dapatkan, dan seterusnya. Jadi tidak perlu menunggu informasi biaya aktual atau penggunaan aktual. Nah, kadang perusahaan yang menggunakan standar costing tidak mencatat persediaan pada standar costing. Mereka hanya ingin mempercepat proses, ya, sehingga nanti pada akhirnya dari biaya standar di akhir periode baru diubah ke dalam aktual costing. Jadi mereka tujuannya adalah ingin mengetahui lebih cepat informasi selama proses produksi. Tentu yang terakhir, kalau kita punya standar biaya, maka ketika ada tawaran atau kita ingin melakukan penawaran, kita dengan mudah dapat menentukan berapa harganya. Dalam menghitung standar biaya diperlukan standar fisik. Ada dua jenis standar fisik, yaitu standar dasar yang membandingkan antara ekspektasi dengan kinerja aktual, dan standar berjalan atau current standar. Current standar ini ada 3. Yang pertama disebut expected actual standar. Ini adalah standar yang akan kita ekspektasikan pada periode berikutnya. Ini biasanya sifatnya lebih jangka pendek dan melihat apa yang akan kita lakukan pada periode berikutnya. Nah, yang kedua adalah standar normal. Standar normal ini berdasarkan rata-rata suatu periode tertentu. Jadi, dia perbedaannya dengan expected actual standar biasanya jangka waktunya. Kalau normal ini mungkin kita dalam beberapa periode kita berharap akan pada tingkat aktivitas pada level tertentu, tetapi pada expected actual standar bisa saja sedikit lebih tinggi atau sedikit lebih rendah daripada standar normal. Dan yang ketiga adalah standar maksimal yang disebut standar teoritis, yaitu pada tingkat aktivitas atau efisiensi yang maksimal. Nah, umumnya material sama labor ini didasarkan pada kapasitas atau standar normal, ya, yang kondisi pada berjalan kemudian menyesuaikan dengan perubahan harga dan tarif dan juga merefleksikan efisiensi yang diharapkan. Nah, untuk overhead itu biasanya berdasarkan kapasitas atau kondisi operasi normal, volume normal, dan efisiensi yang diharapkan. Jadi di sini mungkin kalau bahan dan upah ini biasanya kombinasi dua hal ini. Lalu kalau overhead itu biasanya kita fokus pada standar yang kedua saja, yaitu normal standar. Kesuksesan suatu sistem biaya standar bergantung pada keandalan, akurasi, dan penerimaan dari standar. Ya. Nah, dalam situasi tertentu, standar ditetapkan berdasarkan apa yang sudah dicapai di masa lalu. Pada situasi yang lain, standar ditetapkan oleh insinyur industri berdasarkan studi atas berbagai hal, misalnya komponen produk, operasi produksi, sampling, dan partisipasi individu yang kinerjanya akan diukur. Nah, dalam menetapkan standar, maka perlu kita perhatikan yang namanya perilaku manusia. Karena apa? Karena pegawai atau pekerja dan manajer akan bereaksi negatif kalau mereka merasa terancam oleh standar yang dipaksakan kepada mereka. Kalau mereka berpartisipasi dalam penetapan standar dan memahami bagaimana standar itu ditentukan, maka mereka akan mudah menerima dan mereka akan berusaha berkontribusi dalam proses penetapan dan perbaikan standar berdasarkan pengalaman dan pengetahuan mereka. Nah, idealnya setiap pegawai harus menetapkan standar itu sebagai tujuan pribadinya. Standar yang terlalu mudah atau terlalu sulit untuk dicapai maka akan mengurangi motivasi pegawai. Kalau terlalu mudah, maka targetnya akan rendah sehingga produktivitas berkurang. Kalau terlalu tinggi, maka tidak akan mungkin dicapai, mereka akan frustasi dan akhirnya akan mengabaikan standar tadi. Yang paling pas adalah standar yang dapat dicapai pada kondisi normal tetapi tidak terlalu mudah juga, yang berusaha mendorong pegawai tadi untuk punya motivasi mencapainya. Secara historis, banyak akuntan berpendapat bahwa yang paling efektif adalah berdasarkan studi yang dikembangkan oleh insinyur industrial dengan partisipasi dari operating manager yang akan dievaluasi.
Pendekatan ini saat ini mulai ditantang karena adanya perkembangan teknologi. Bisa jadi yang sudah ditetapkan itu tidak dapat mengarah kepada perbaikan berkelanjutan, ya. Karena itu didasarkan pada tingkat produksi saat ini dan tidak bisa melihat adanya insentif untuk perbaikan ke depan. Nah, cara yang terbaik adalah kita tetapkan standar pada suatu periode, kemudian pada berikutnya standarnya kita perketat sedikit demi sedikit, sehingga mencapai pada tingkat kinerja yang diharapkan. Persoalannya adalah seberapa banyak pengetatan tadi pada setiap periode. Jika yang ditetapkan itu, yang pengetatan tadi, dimasukkan ke dalam standar, lebih rendah daripada yang dapat dicapai, maka insentifnya juga sama saja tidak begitu besar. Tetapi kalau juga pengetatannya terlalu ketat, sehingga sulit dicapai, maka pegawai juga tidak berusaha mendorong melakukan perbaikan. Alternatif lainnya adalah dengan cara menetapkan standar berdasarkan kinerja aktual akhir-akhir ini. Dan diharapkan ada favorable variance sebagai performance yang diharapkan. Tentu saja persoalannya adalah seberapa besar favorable variance yang diharapkan tadi. Sistem ini juga akan mendorong upaya mempermainkan sistem bagi mereka yang dievaluasi. Ya, manajer misalnya sebenarnya dapat saja melakukan perbaikan besar dalam suatu periode, tetapi karena ingin kelihatan bagus, maka dia dapat mengatur sehingga perbaikannya sedikit demi sedikit selama beberapa periode, sehingga manajer tadi dapat dianggap memiliki kinerja yang bagus pada beberapa periode. Penetapan yang berikutnya adalah dengan mengidentifikasi standar biaya yang dapat mendukung pasar. Ya. Caranya adalah harga jual ditetapkan dulu, kira-kira berapa yang bersaing, kemudian dikurangi marketing cost sama profit yang diharapkan, kita peroleh target costing atau target cost. Ya. Nah, pendekatan ini akan membuat produk yang diproduksi itu kompetitif di pasar. Tetapi bisa jadi standar biayanya sulit dicapai, sehingga tidak dapat mendorong pegawai untuk berusaha dan tidak ada insentif di sana. Tetapi kalau standarnya tidak dicapai, maka produk menjadi tidak profitable. Nah, beberapa perusahaan Jepang mengatasi hal ini dengan cara melakukan studi biaya yang rinci yang dilakukan pada tahap design and development suatu produk. Jadi ketika produk dikembangkan, misalnya PS5, mereka melakukan cost study secara rinci selama periode design and development. Ya. Kemudian mereka menetapkan kira-kira target cost yang dapat dicapai sebelum produksi dimulai. Ya. Kalau ternyata target cost tadi tidak tercapai, maka mereka akan meredesain ulang sedemikian rupa sehingga bisa dicapai. Apabila kemudian setelah dengan berbagai cara tidak dapat dicapai, maka produk dibatalkan dan tidak pernah diproduksi. Nah, pendekatan ini disebut target costing. Nah, kelemahan dari semua pendekatan ini dalam pendekatan menentukan standar costing adalah bergantung pada harapan bahwa standar cost itu memberikan alat motivasi untuk kinerja. Ya. Bahkan di banyak perusahaan, adanya varians dari standar costing itu menjadi basis utama dalam menilai kinerja manajer. Ketika manajer menyadari bahwa mereka dievaluasi berdasarkan standar, maka fokus mereka hanya bagaimana mencapai standar. Dan bisa jadi hal ini bukan yang terbaik bagi perusahaan. Standar sifatnya jangka pendek. Kemudian biasanya akan menghasilkan kinerja suboptimal karena bersifat statis. Ini bukan standar yang absolut. Standar diciptakan oleh orang. Bagaimanapun juga ada ketidakpastian. Ya, bahkan dengan niat yang baik pun pasti ada kesalahan. Oleh karena itu, varians yang signifikan
harus dipandang bukan sebagai alat mengukur kinerja, tetapi basis diskusi bagi eksekutif dengan manajemen. Bagaimana secara terus-menerus memperbaiki, sehingga manajer dapat mencoba bereksperimen berbagai cara untuk melakukan sesuatu dan tidak takut dihukum apabila tidak mencapai standar. Produk-produk yang sifatnya mature sudah cukup lama, ini biasanya paling tepat digunakan untuk standar costing karena perubahannya relatif sangat sedikit. Jadi apabila kita lihat produk elektronika itu akan ada beberapa versi. Biasanya versi yang cenderung belakangan itu yang lebih tepat menggunakan standar costing karena prosesnya juga sudah terstandar, tidak banyak perubahan, tidak ada inovasi-inovasi baru yang dapat dimasukkan ke sana. Tetapi untuk produk-produk yang sifatnya baru, maka untuk sementara tidak tepat dijadikan sebagai basis untuk membuat standar costing. Karena produk tadi akan mengalami banyak penyesuaian-penyesuaian dalam proses produksi, sehingga akan ada efisiensi-efisiensi yang bisa dimasukkan untuk menghasilkan standar cost yang lebih baik di masa depan. Nah, biasanya standar cost ini dihitung untuk periode 6-12 bulan. Walaupun demikian, kita lihat apabila kondisi perubahannya cepat, ya, maka sebaiknya periodenya lebih pendek. Jadi standar harus diubah ketika kondisi yang mendasari berubah atau ketika penggunaan standar tadi tidak sesuai dengan kebutuhan. Perubahan standar fisik yang sering terjadi akan menyebabkan efektivitas dari standar tadi menjadi semakin lemah, meningkatkan biaya klerikal, dan pada akhirnya hanya menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian. Standar fisik juga harus selalu dimonitor dan selalu direview ketepatannya setiap saat. Sehingga dengan demikian apabila ada perubahan, maka standar dapat diubah sesuai dengan kebutuhan. Event atau kejadian bukannya waktu yang menjadi faktor apakah suatu standar perlu direvisi. Event ini dapat bersifat internal maupun eksternal. Yang internal misalnya ada perubahan teknologi, revisi desain, perubahan metodologi, perubahan dari tarif upah, perubahan dari kapasitas fisik. Ini semua controllable pada tingkatan tertentu dari manajemen. Di sisi lain ada yang sifatnya event eksternal, misalnya perubahan harga, termasuk karena inflasi, tren pasar, kebutuhan spesifik dari pelanggan, perubahan situasi kompetitif. Ini pada umumnya tidak controllable pada manajemen. Sehingga dengan demikian standar biaya dan standar konfigurasi produk harus selalu diubah menyesuaikan dengan perubahan pada event-event ini. Oleh karena itu, perusahaan yang menghadapi teknologi yang cepat berubah pada umumnya tidak menggunakan standar costing tradisional, tetapi menggunakan biaya aktual yang terakhir sebagai standar, sehingga menunjukkan semacam rolling average dari actual cost. Biasanya ini ditentukan bahkan setiap bulan, paling lebih cepat. Nah, setelah standar disiapkan, maka kita dokumentasikan ke dalam disebut standar cost card. Ini contohnya. Ya, di sini ada bahan, upah, dan FOH. Ya, kemudian di sini ada 2, standar kuantitas dan standar harga. Kita kalikan, kita ini rinci ke masing-masing departemen dan ketemu angka totalnya. Untuk direct material, direct labor juga sama, dan factory overhead juga sama. Selalu ada standar kuantitas dan standar harga. Ya, di sini khusus overhead ada basis alokasi apabila lebih dari 1 basis alokasinya. Ada standar kuantitas dan standar tarifnya. Apakah standar memasukkan juga allowance untuk kerusakan normal? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama iya. Jadi dimasukkan sebagai
bagian dari kerusakan normal dalam standar. Maka dalam hal ini kita tidak perlu memperhitungkan kerusakan normal tadi dalam perhitungan biaya produk nanti. Jadi kalau kita ingin tahu berapa biaya produk yang kita hitung, misalnya yang dijual, kemudian yang menjadi persediaan, maka di unit yang kita hitung pada masing-masing komponen tadi, apakah yang dijual atau persediaan akhir atau work in process, itu semuanya hanya untuk unit yang baik saja. Yang rusak tidak diperhitungkan. Nah, tetapi juga biasanya perusahaan ingin tahu berapa sih kerusakan tadi. Maka apabila memang dibutuhkan informasi terpisah, maka bisa juga yang unit yang rusak tadi itu diperhitungkan terpisah. Dalam hal ini maka standar biaya tidak memasukkan normal spoilage.